Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk, ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa qurrata a'yunina wa mujahidana wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Irsyad, juga para pendengar suara muslim dimanapun berada, kita sudah masuk tema pertama tentang tanggung jawab murabbi, tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, yang kemudian diawali dengan mas'uliyah at-tarbiyah al-imaniyah, yaitu tanggung jawab pendidikan iman yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi kita. Sebagaimana sudah saya muqaddimai di pertemuan yang lalu, maksud dari tarbiyah al-imaniyah, pendidikan iman yang akan kita tanamkan buat anak-anak kita, yaitu bagaimana kita mengikat, menyambungkan anak sejak dia sudah mulai memahami mana yang benar dengan mana yang tidak. Kalau bahasa fikihnya itu adalah usia mumayyiz, dengan 3 hal. Yang pertama, menyambungkan mereka dengan usulul iman, pokok-pokok iman, yang kemudian kita kenal dengan istilah arkanul iman. Al-iman billah, al-iman bil malaikah, al-iman bil kutub as-samawiyah, al-iman bil rusul, al-iman bil yaumil akhir, dan iman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti secara khusus kita akan tekankan masalah ini. Kemudian jemaah sekalian, mengikat anak juga dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Ya, baik yang kita maksud dengan rukun Islam itu adalah semua ibadah fisik dan harta, yaitu salat, puasa, zakat, dan haji. Dikenalkan anak kita pada bab-bab seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa ta'limihi hina tamyizihi bi mabadi' asy-syari'ah al-gharra. Kemudian mengajari anak-anak kita dengan mabadi', nilai-nilai ya syariat yang penuh dengan kemuliaan ini, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan agama ini, akidah, ibadah, akhlak, hukum, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mampu mengikat semua itu untuk kemudian kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jamaah sekalian, maka bagi seorang murabbi, kita orang tua,
yang memiliki anak wajib sejak anak lahir, khususnya ketika anak sudah masuk usia mumayyiz, untuk kemudian menanamkan pemahaman-pemahaman dengan 3 hal tadi: usulul iman, arkanul Islam, dan mabadi'us syariah. Kemudian mengikat mereka untuk terus-menerus mengenalkan kepada apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu itu. Nah, tentunya ujung-ujungnya yang kita inginkan nanti anak begitu besar punya mutu hidup. Kalau dalam kitab ini dikatakan Allahu ghayatuna. Nanti Allah menjadi tujuan hidupnya. War rasul qudwatuna. Rasulullah menjadi panutan hidupnya. Wal Quran dusturuna. Al-Quran menjadi pedoman hidup mereka, imam mereka, dan begitu seterusnya. Tentu kalau berbicara Allah ghayatuna, tauhidnya matang. Ketika berbicara Ar-Rasul qudwatuna, mereka bangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu selalu dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wal Qur'anu imamuna atau dusturuna, Quran sebagai arahan hidup kita. Nah, dari sini jemaah sekalian, wa hadha syumul li mafahim at-tarbiyah al-imaniyah mustamid min wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa irsyadatihi fi talqinil walad usul iman wa arkan Islam wa ahkam syariah. Pemahaman yang utuh seperti itu, inilah yang kemudian menjadi sandaran kita, sekaligus melaksanakan wasiat Nabi kepada kita semua, bagaimana mengarahkan anak sejak anak itu lahir sampai kemudian mereka menjadi dewasa. Nah, oleh karenanya malam ini saya akan mencoba melihat apa yang diarahkan Nabi kepada kita sebagai orang tua ketika anak lahir. Yang pertama, amruhu bil fathi alal waladi bi kalimati la ilaha illallah. Ya, amruhu bil fathi alal waladi bi kalimati la ilaha illallah, yaitu perintah kepada kita semua untuk pertama kali yang perlu didengar oleh anak begitu dia lahir, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini tidak bisa dilogikakan, Pak. Ya, karena akhir-akhir ini saya masih ingat masih ada orang yang bertanyakan, bayi lahir kemudian diazani di telinga kanannya, diiqamati di telinga kirinya. Bayi yang masih belum mumayyiz, belum balik, baru lahir kok diajak salat. Padahal kita tahu azan itu fungsinya tidak hanya salat jemaah sekalian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa azan punya makna yang lebih luas. Azan panggilan kepada para sahabat untuk kemudian mendengarkan arahan Rasulullah. Terkadang juga azan dikumandangkan ketika ada suasana alam tidak bersahabat dengan kita. Azan juga perlu dikumandangkan di saat ada panggilan jihad dan begitu seterusnya. Sama juga ketika Allah Nabi memerintahkan kepada kita semua, begitu kita memiliki anak dan lahir dari rahim istri kita, kalimat yang pertama kali kita sentuhkan, perdengarkan pada bayi ini, yaitu kalimat tauhid. Adzan di telinga kanannya dan qomat di telinga kiri. Dan ternyata ilmu pengetahuan sudah semua kita faham jamaah sekalian. Indra pertama kali yang berfungsi bagi makhluk Allah yang muncul ke dunia ini adalah pendengarannya, bukan penglihatannya, ya, bukan perasaannya, bukan pikirannya apalagi, tapi pendengarannya. Makanya sampean bayi itu manakala mendengar suara keras atau sesuatu yang jatuh dia kaget. Kenapa? Berfungsi telinganya jamaah sekalian. Tapi mata sampean diginikan, pada hari pertama, hari kedua, hari sepekan, pekan pertama tidak berfungsi jamaah sekalian. Baru masuk usia 1 bulan, masuk baru kelihatan Pak, bisa tersenyum sama orang dan lain sebagainya.
Tapi indera yang pertama kali berfungsi pendengarannya. Oleh karenanya awal kalimat yang perlu diperdengarkan bagi bayi itu adalah apa? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang dirangkum dengan suara adzan dan qamat tadi itu. Apa maksudnya? Litakuna kalimat tauhid wa syiar ad-dukhul fil Islam awwalu ma yaqra sam'at tifl. Supaya nanti kalimat tauhid, syiar masuknya Islam yang pertama kali nyambung kepada sang bayi ini adalah di pendengarannya. Sehingga nanti ketika terbiasa mendengar suara adzan, mendengar suara qamat, mendengar kalimat-kalimat tauhid, dari awal dia sudah tidak asing lagi, ma'asyil muslimin. Inilah yang kemudian kenapa Nabi mengajarkan kepada kita seperti itu. Sampai sejak kecil pun sudah diajari seperti itu, ma'asyil muslimin. Baik, setelah anak berkembang setahun, 2 tahun, anak sudah bisa diajak berbicara. Bahkan sekarang tidak jarang Pak, anak 2 tahun sudah bisa diajak dialog. Ya, anak sudah bisa diajak berbicara, jemaah sekalian. Banyak ini contoh-contohnya saya perhatikan. Bahkan katanya ada anak umur 2 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran 1 juz. Kayak tidak masuk akal. Tapi ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak begitu masuk usia mumayyiz begitu, yang kedua ta'rifuhu awwalu ma yaqil ahkamil halal wal haram. Ajari anak kita. Ya, arahkan anak kita, tentu pengajarannya Pak tidak klasikal, tapi arahan-arahan yang menyentuh kepada mereka. Ini boleh, ini tidak boleh, ya, dan lain sebagainya. Lima akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Munzir min hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala i'lamu bi ta'atillah wattaqu ma'asillah. Ajari anak-anakmu itu, kata Nabi SAW lewat Abdullah bin Abbas, untuk taat kepada Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya mengapresiasi kalau banyak orang tua datang ke masjid membawa anak kecilnya. Ya, diajak salat berjamaah dengan orang tuanya. Kadang yang anak yang laki-laki atau anak yang perempuan. Walaupun tentu kalau kemudian kita tahu anak kita cukup aktif, anak kita lincah, harus tahu diri Pak. Jangan kemudian anak dibawa di saf yang pertama atau di saf yang kedua. Nanti akan mengganggu kepada jamaah yang lain. Kalau sudah tahu anak kita aktif, kita tinggal Pak di saf yang terakhir. Tidak jadi masalah, sekaligus memberikan pembelajaran buat anak jamaah sekalian. Dan ada di samping kita. Jangan dibuat kemudian lepas anak liar jamaah sekalian. Andai kata terjadi, tidak jadi masalah. Jadikan itu pembelajaran buat anak. Ajak pelan-pelan anak berbicara. Sadarkan dia, yakinkan dia bahwa kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Namanya rumahnya Allah, tidak boleh ada teriakan. Di rumahnya Allah tidak boleh ada permainan. Ya. Ini tidak kedua kali saya mendapatkan contoh-contoh. Tapi ketika anak kita anteng, Pak, silakan. Ya, sangat disunnahkan kita membawa anak kita mengenal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu ma'asillah. Hati-hati pula. Hindari mereka untuk kemudian tidak terjebak kepada apa yang dilarang oleh Allah sehingga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya jemaah sekalian? Saya sering Pak mendapatkan di lapangan saat ini anak-anak kecil, biar mereka tidak rewel, tidak banyak menangis, sehingga dia orang tuanya juga anteng. Anak dibuat anteng dengan HP. Di HP-nya juga ada game. Gamenya juga sangat tidak mendidik. Ya, apalagi kemudian anak cukup cerdas Pak, membuka HP kita dan bisa tahu kepada film-film yang kita kumpulkan di situ. Di situ ada lagu, di situ ada macam-macam. Ini membuat anak dewasa lebih cepat jamaah sekalian. Nah, tolong kita ya anak arahkan. Sekarang ini Pak sudah luar biasa sebenarnya, kalau sampean datang ke toko-toko buku itu sudah ada catatannya Pak. Permainan-permainan ini cocok untuk anak umur ya 2 tahun sampai 5 tahun. Ini permainan cocok untuk anak 5 tahun sampai 7 tahun. Ini anak permainan cocok untuk 7 tahun sampai 12 tahun. Semua ada permainannya Pak. Berangkat dari pengalaman dari orang-orang di luar kita. Saya pikir tidak ada jadi masalah kita menggunakan semua itu. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu
sesuatu yang baik itu barang hilang yang dimiliki kita orang iman, orang beriman, Pak. Fa anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Di mana kita mendapatkannya, walaupun yang mencetak, yang membuat bukan orang Islam, kita lebih berhak untuk menggunakannya, ma'asyiral muslimin. Selama itu ada manfaatnya buat pendidikan anak-anak kita. Nah, wa murru auladakum bimtithalil awamir. Ajari pula anak kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Tadi saya katakan salat, diajari ngaji, Masya Allah, luar biasa. Ini perintah-perintah Allah. Wajtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah. Anak ketika yang gadis, Pak, keluar, diajari pelan-pelan bagaimana menutup hijab yang rapi. Ya, ketika dia pakai celak, pakai rok, kemudian tersingkap, suruh tutup. Ini dari awal kita sudah ajari kepada anak kita, untuk kemudian tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika wiqayatan lahum walakum minan nar. Ini semua nanti, Pak, akan membentengi mereka dan kita semua dari jilatan api neraka. Anak kalau sejak kecil diajari dengan nilai-nilai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang halal, mana yang haram, tentu dengan bahasa yang faham dengan mereka, jamaah sekalian. Nanti masa tuanya mereka punya karakter, Pak, karena berada di sebuah milieu yang semua orang tuanya mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Jelas ini sering juga saya sampaikan, amruhu bil ibadati wa huwa fi sinnis sabi'ah. Mengajari anak untuk beribadah kepada Allah ketika sudah berumur 7 tahun. 7 tahun, Pak, ya. Berarti SD kelas 1, Pak. Sebenarnya perintah awal dari Nabi ngajak anak itu umur 7 tahun untuk salat, mengenal Allah, masuk ke masjid, jamaah sekalian. Berarti jangan sampai hilang, Pak, logikanya jangan sampai hilang. Masa kecil mereka hilang, ya, masa riang mereka hilang karena dipaksa oleh kita untuk apa? Salat, jamaah sekalian. Saya sering mendapatkan ada anak yang tertekan, jamaah sekalian, belum waktunya ke masjid, dipaksa ke masjid. Kalau diajak ke masjid dia mau dan dia antang, silakan, berarti itu lebih awal, boleh. Tapi kalau tidak mau jangan dipaksa, ma'asyiral muslimin. Nabi saja memerintahkan kepada kita, memerintahkan anak salat sejak umur 7 tahun. Ini bukan berarti kemudian tidak boleh kita mengajarkannya sebelum itu. Sekiranya mereka punya dan mereka mau, anak-anak kita mau, itu lebih afdal, lebih utama. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Mereka punya dunia sendiri, ma'asyiral muslimin. Yang penting ketika tidak bersalat dengan kita, permainannya pun juga permainan yang terarah, tidak merusak mental mereka, tidak merusak karakter mereka, tidak merusak khayalan mereka, juga tidak merusak akhlak mereka. Ini ajaran Rasulullah kepada kita seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rawahul Hakim wa Abu Dawud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala murru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin. Ajari anakmu itu mengenal salat, melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Subhanallah, luar biasa ini, Pak. Alhamdulillah saya perhatikan ini respon sekolah-sekolah Islam saat ini juga luar biasa. Bukti hanya Islam, Pak, yang negeri pun juga begitu. Ya, terutama guru agamanya. Ya, sekarang luar biasa. Mereka diajari sholat sejak kecil dan kita mengapresiasi itu. Dan insya Allah kemudian kita kawal, Pak, di rumah. Ketika sudah masuk umur 7 tahun, tiap waktu kita punya kewajiban mengingatkan anak, pantau anak, Pak. Perintahkan. Sampai kita ngelihat langsung dia salat, kita ajari dengan benar, insya Allah sampai umur 10 tahun akan jadi habit, Pak. Makanya kata Rasulullah, wadribuhum 'alaiha wa hum abna ashr. Pukul mereka. Tentu pukul yang tidak mencelakakan, pukul dalam rangka mentarbiyah, mengarahkan mereka bahwa ini masalah penting. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka masuk usia 10 tahun, kelas 4 SD kalau sekarang, atau kelas 5, saya kurang tahu, ya. Masuk usia berapa? Usia 10 tahun tidak melaksanakan salat, tunjukkan keseriusan kita, Pak. Ancam mereka dengan ancaman yang niatnya kita untuk mendidik mereka, memukul mereka supaya mereka respon terhadap perintah salat 5 waktu ini. Subhanallah, tidak hanya itu, jamaah sekalian. Kata Nabi, wa farriqu bainahum fil madaji'. Kalau dia anak laki, kita punya anak laki, punya anak perempuan, pisahkan di antara mereka tempat tidurnya, kata Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau laki-laki enak Pak, macam saya enak. Tapi kalau kemudian ada yang perempuan, kita harus punya kamar khusus jamaah sekalian, yang harus memisahkan mereka dengan anak-anak kita yang lainnya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, yuqasu ala salat, tentu juga dikiaskan dengan salat ini, at-tarwid ala ba'di ayyamis shaum. Ya, idza kana walad yutiquhu wa ta'widuhu al-hajj idza kana al-abu yastati'uhu. Juga diajari anak berpuasa. Macam sekarang ya. Kita sekarang ini puasa apa? Tadi kita puasa Tasu'a. Besok kita masuk puasa apa? Puasa Asyura. Ajak Pak, ajak anak kita itu. Latihan. Tentu sekiranya anak itu mampu Pak, sehat, ya, makannya juga lancar. Tapi kalau kelihatan Pak sakit-sakitan, jangan dipaksa, sunnah. Toh juga orang tuanya juga sunnah kok. Ya, sampean juga tidak puasa apa? Asyura juga tidak jadi masalah Pak. Cuma eman ya, penghapusan dosa 1 tahun masa akan ditinggal begitu saja. Ini karunia dari Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ajari anak kita. Oh, ternyata begitu orang tuaku dulu mengajari kita puasa sunnah. Saya Pak merasakan semua itu. Bagaimana orang tua kita ngajari puasa apa namanya? Puasa Arafah. Bahkan saya masih ingat tidak hanya Arafah Pak, juga hari tarwiyahnya pun juga suruh puasa juga kita dulu. Ya, di kampung saya di Madura. Tanggal 8 dan 9 suruh puasa jamaah sekalian. Masya Allah, luar biasa. Sampai sekarang masih ingat Pak, tidak lupa. Asyura juga begitu, apalagi Asyura. Karena di Asyura itu Pak hari lebaran bagi anak-anak yatim. Kebetulan saya juga anak yatim Pak. Jadi teringat terus ya, dimuqaddimi dengan puasa. Tanyakan puasa kamu nak? Puasa. Itu semakin ditambah Pak hadiahnya jamaah sekalian. Ya, jadi ini menjadi sesuatu yang menyenangkan buat kita semua. Nah, saudara sekalian, begitu pun pula haji Pak. Bukan sesuatu yang unik atau mubadzir, tidak juga. Kalau kita mampu, atau umrah, kita mampu, ada kelebihan uang, silakan diajak anak kita umrah. Biar tahu jamaah sekalian bagaimana melaksanakan umrah di masa kecilnya, sehingga nanti masa tuanya dia sudah punya pengalaman itu jamaah sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, sengaja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan dengan bab-bab seperti ini sehingga anak mengetahui betul hukum-hukum ibadah dalam Islam itu sejak dia kecil dan tidak asing lagi ma'asyal muslimin. Ya, wa ya'tadu ada'uha wal qiyam biha mundu nu'mati adfari hatta yatarabba kadzalik ala ta'atillah wal qiyam bihaqqihi wa syukru wal iltija' ilaihi wa thiqa bihi inda syababihi. Nanti anak sudah terbiasa seperti itu ma'asyal muslimin, sering ke masjid, sering membaca Al-Qur'an, pernah diajak umrah sama orang tuanya, ya, suka datang ke pengajian seperti ini dan lain sebagainya. Anak terbiasa Pak akhirnya Pak, habit dengan suasana seperti itu. Dan biasanya anak-anak seperti itu ma'asyal muslimin itu punya pengaruh Pak, mempengaruhi teman-temannya di sekolahnya jamaah sekalian. Ya, inilah kebiasaan bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai iman dan tauhid kepada anak-anak kita dengan cara-cara seperti itu. Baik, yang keempat sekarang. Apa yang keempat? Ta'dibuhu ala hubbi Rasulillah. Masya Allah. Wa hubbi ali baitihi sallallahu alaihi wasallam wa tilawatil Quran. Ajari anak pula, arahkan anak kita pula Pak untuk memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ajari anak pula membaca Al-Qur'anul Karim. Lima rawat Tabarani an Ali karramallahu wajha an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala addibu Pak auladakum, ya, beri etika anak-anakmu itu, ajari anak-anakmu itu thalathu khisal, dengan 3 perkara. Apa 3 perkara itu kata Nabi? Hubbu nabiyikum, mencintai nabinya. Jangan mencintai artis Pak, ya, jangan mencintai pemain sepak bola, ya, jangan mencintai apalagi jemaah sekalian pemain musik, ya, apa namanya, sinetron dan lain sebagainya. Tapi tanamkan Pak rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin melihat di toko buku sekarang sudah ada Pak buku sirah nabawiyah untuk anak-anak sebelum dia balik jamaah sekalian, sehingga orang tua punya modal Pak, sebelum tidur dia bacakan tiap malam Pak. Kalau tiap malam dibacakan lahirnya Nabi, terus ada ilustrasinya jamaah sekalian, dia menghayal anak itu Pak.
Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa Nabi lahir hari Senin? Ya, kemudian tidak punya bapak. Ya, kemudian berbarengan pula dengan datangnya apa? Gajah dari Habasyah, untuk kemudian apa namanya? Dari Habasyah, dari Yaman, untuk kemudian menghancurkan Ka'bah. Apa hikmah dibalik itu? Ceritakan pada anak, anak akan mendengarkan, ma'asyal muslimin. Sampai tambahi Pak dengan bumbu-bumbu yang enak, di mana kita juga memahami bagaimana karakter anak kita, jamaah sekalian. Ini penting. Hubbu nabiikum, mencintai nabinya. Sampai anak itu cinta, ingin Pak, ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kemudian jangan lupa pula hubbu ali baitihi, mencintai keluarga besarnya. Istri-istri beliau, putra-putri beliau, tentunya putri-putri beliau, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah radhiyallahu anhunna jami'an. Lalu siapa suami dari mereka semua? Lalu siapa putra-putri mereka semua yang merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu seterusnya. Tanamkan Pak rasa cinta kepada mereka, sekaligus mencintai para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi punya mertua Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa Nabi juga punya mertua juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nabi juga punya mantu Utsman bin Affan selain Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajha wa radhiyallahu anhu li Utsman, dan begitu seterusnya. Apa hikmahnya Nabi tidak punya anak laki-laki, kok punya anak perempuan? Tambahkan ini Pak, sampaikan pada anak-anak kita seperti itu. Anak akan menghayal, ma'asyal muslimin. Baru setelah itu wa tilawatil Quran. Ya, ajari anak kita hobi membaca Al-Quran, hobi dengan Al-Quran. Ya, kenapa? Fa inna hamalatul Quran, kata Nabi, karena orang yang akrab dengan Al-Quran fi dhilli arshillah, karena nanti mereka itu di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi, dan mereka nanti akan bersama dia dengan siapa? Dengan para nabi, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka akrab dengan Al-Qur'an. Saya sekali lagi bersyukur Pak ya, bersyukur alhamdulillah, ini fenomena saat ini ma'asyal muslimin. Lihat Pak, di Al-Sasi ini setiap kajian bulanan ya, yang baca Quran anak-anak kecil-kecil Pak. Mungkin kalau kita tanya sama kita mungkin tidak sama Pak suara kita dengan mereka. Bacaan kita juga tidak sama dengan anak-anak kita dan cucu kita ini. Tajwidnya, makhraj hurufnya, kemudian tumakninanya membaca Al-Quran, lagunya, Masya Allah luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti Pak anak-anak kita semuanya seperti itu insya Allah jamaah sekalian. Kalau ini sudah kayak gini Pak, akan menjadi fenomena Pak. Bangsa kita nanti ke depan akan ada keberkahan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Kemarin siapa yang datang ke sini Pak? Ustadz Asep siapa? Asep Sabari ya, Masya Allah. Nah, ini sekarang menjadi booming Pak di negeri kita. Tidak hanya di negeri kita Pak, di Turki saya perhatikan juga begitu. Ya, di Mesir juga begitu saat ini. Walaupun dalam kondisi tertekan, Quran masih tetap jalan jamaah sekalian. Di Aljazair, di mana-mana. Ya, kalau sudah Quran sudah membumi ya ma'asyar muslimin, apalagi kemudian anak kecil yang kemudian hafal 5 juz, hafal 10 juz, hafal 12 juz, Masya Allah hafal 30 juz. Yakin Pak bangsa ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, saudara sekalian, ya tafarra' min hadza, tentu perluasan dari semua itu ta'limuhum maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajari pula mereka tentang bagaimana peperangan ya yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi selama di Madinah 8 tahun berturut-turut, luar biasa. Itu mengalami 68 kali perang, Pak. Kita kan tahunya cuma apa? Badar, Uhud, Ahzab. Ya, belum Khaybar Pak, belum Mu'tah, ya, belum saraya kecil, perang-perang kecil dan lain sebagainya. Itu total semua 68 kali perang. Ya, kemudian perang yang diikuti Nabi dalam 68 itu sebanyak 12 kali perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap tahun Pak Nabi ya 1-2 kali perang jemaah, setiap tahun Pak. Ya. Kita alhamdulillah ya. Lah perang wala apa Pak ya, nikmat, tenang ya. Coba bayangkan kalau sampean Pak negeri ini kayak Gaza Pak, ya, atau kayak Myanmar sekarang Pak, kayak apa? Kayak Rohingya saudara kita di sana itu, atau di Mindanao,
di Kashmir saat ini Pak. Bergejolak semua jamaah sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ayo, tapi jangan lupa Pak, ajari anak kita apa yang terjadi dulu di zaman Nabi serta peperangannya. Kenapa Nabi sampai sempat mau hampir kalah pasukan Nabi dalam perang Uhud? Apa yang terjadi kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, tapi sempat sobek pelipisnya jamaah sekalian. Kemudian sobek pula pipinya, kelihatan gerahamnya, luka berdarah-darah. Kemudian sandalnya, sepatunya begitu diangkat penuh dengan darah, ma'asyiral muslimin. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak Pak muncul rasa kasihan dan iba serta cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, juga termasuk pula jangan lupa setelah itu siyar as-sahaba al-kiram, sejarah sahabat. Ya mulailah Pak dengan sahabat yang dijamin masuk surga, 10 sahabat masuk surga tanpa hisab. Minimal khulafaur rasyidin. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Rawah dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat besar yang dijamin masuk surga. Siapa mereka ini? Apa kontribusinya buat agama? Kenapa kemudian punya tiket langsung ke surga tanpa hisab? Sampai ceritakan Pak dengan bahasa-bahasa yang menyentuh pada anak-anak kita. Jangankan anak Pak ya, orang tua pun juga merasakan Pak gelora iman ini ketika kita mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, apa rahasianya Pak dari semua itu? Hatta yata'assal aulad bisiyadil awwalin harakatan wa butulatan wa jihada. Anak Pak kalau setiap saat, tiap malam sampai ceritakan kisah Nabi, kisah para sahabat, indahnya dalam berdakwah, sengsaranya dalam berdakwah, nanti muncul Pak semangat untuk bergerak jamaah sekalian. Ya, nanti masuk usia dewasa sedikit, ya 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun mencari sendiri Pak, bergerak. Orang-orang seperti itu, anak seperti itu muncul kelaki-lakiannya, semangat untuk berjuang, ya untuk kemudian terlibat dalam perjuangan agama yang sangat mulia ini. Wa hatta yaltabitu bitarikh syu'uran wa izzatan wa fakhara. Begitu pula dengan sejarah ini anak punya kebanggaan. Sekarang kita banyak anak kita nggak bangga Pak dengan sejarah Nabi ini. Ya, nggak bangga dengan sejarah para khulafaur rasyidin, nggak bangga dengan sejarah para tabi'in dan tabi'in. Ya, tapi bangga Pak dengan sejarahnya Napoleon. Ya, bangga dengan sejarahnya Empu Gandring Pak. Siapa Empu Gandring? Wallahu a'lam. Empu Sendok, empu apa lagi Pak? Nggak tahu. Empu Garpu, wallahu a'lam. Lah ini semua empu-empu seperti ini silakan kita sekadar mengetahui, tidak jadi masalah. Tapi yang paling penting sebelum mengenal itu semua, kita orang tua punya kewajiban mengenalkan anak, kenal akan sejarah indahnya perjuangan para mujahid-mujahid kita, para pahlawan-pahlawan kita, ya para masyayikh-masyayikh kita, termasuk juga tentunya juga yang paling utama bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya menjaga berada di garda terdepan sebagai pejuang utama dan pertama menyebarkan agama ini. Wa hatta yartabitu bil Qur'an al-Karim ruhan wa manhajan wa tilawatan. Begitu pula jamaah sekalian sampai anak-anak kita diikat Pak dengan Al-Qur'an. Masya Allah, nanti Al-Qur'an menjadi ruhnya Pak. Kalau merasa sumpek, baca Al-Quran. Besok mau ujian, sebelum belajar Al-Quran dibaca dulu gitu. Wa manhaja. Bahkan saya perhatikan sekarang sudah banyak Pak bermunculan anak kita Pak. Walaupun masih di SMA dan perguruan tinggi ya, saya ingin Pak SMP yang berbicara seperti ini. Setiap ada masalah, bagaimana menurut Gusti Allah Subhanahu wa taala, menurut Kanjeng Nabi gitu. Dan tiap hari tidak pernah lepas. Satu hari tidak baca Quran, ada yang kurang dalam hidupnya. Kalau sudah demikian jamaah sekalian, berbanggalah Pak. Kalau kita punya anak, kita punya cucu, tiap hari tidak pernah lepas dengan Al-Quran, yakin anak kita akan menjadi anak yang saleh dan salehah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu jamaah sekalian. Nanti kita sambung lagi di bab berikutnya. Masih banyak ini Pak, bagaimana komentar-komentar ulama-ulama kita mengkaitkan dengan tarbiyah imaniyah ini. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Kita menjadi panutan buat anak-anak kita, istri kita menjadi rujukan tempat curhatnya anak-anak kita. Tentu apa yang kita harapkan dari kajian ini, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi qurratu ain, penyejuk mata kita, penyejuk mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan nanti memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat.
menjaga kita, mengawal kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ja'alna muqimi as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qulubi abna'ina wa banatina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin birahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sudah lebih 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.